Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di pembelajaran PPKN. Kita masih membahas seperti pertemuan sebelumnya itu mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, kan membahas bagian B yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, di sebelah kiri itu adalah teks dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah kalian buat videonya, dan kalian telah pahami sendiri bagaimana setiap makna dari setiap alineanya. Nah, bagi bahasa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Oke, sampai situ dulu. Mengenai sumber motivasi, ini ada kita ambil contoh dari alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, motivasi ini pada saat itu diambil untuk keluar dari penjajahan Belanda. Nah, dan sampai sekarang ini sebagai motivasi kita untuk lepas dari adanya penjajahan, karena sekarang bukan penjajahan fisik tapi adanya penjajahan dari segi ideologi. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Sekarang banyak masuk ideologi-ideologi yang keluar dari ideologi Pancasila, seperti ideologi teroris. Seperti itu kan sebuah ideologi yang dimana orang-orang dibuat percaya untuk melakukan sebuah tindak kejahatan yang berdasarkan atas keadilan, katanya. Makanya itulah sebuah ideologi yang salah. Nah, maka dari itu pembukaan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi kita untuk keluar dari sebuah penjajahan yang ada di zaman modern ini. Tekad, semangat, cita-cita hukum. Nah, cita-cita hukum di sini untuk membuat sebuah peraturan maka harus melihat dari pembukaan Undang Dasar ini. Jadi setiap pasal yang ada di Undang-Undang Dasar yang sudah menjadi undang-undang itu harus berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Selanjutnya mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pertama adalah pembukaan sebuah konstitusi, bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara. Oke, sampai situ. Jadi pembukaan ini bukan sebuah peraturan. Ya. Pembukaan ini bukan sebuah konstitusi atau peraturan tertulis, ataupun sebuah pasal-pasal hukum tata negara. Nah, tapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, pembukaan ini adalah inspirasi untuk membuat peraturan-peraturan yang ada saat ini. Undang-undang, peraturan pemerintah itu harus merujuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak boleh melenceng dari situ. Dan juga tidak boleh melenceng dari Pancasila tentunya. Oke, selanjutnya kedua, pada dasarnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara Indonesia. Hukum negara Indonesia, betul. Baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tata tertib hukum Indonesia. Nah, di pembukaan ini adalah sebagai dasar dari adanya hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis itu apa? Hukum tertulis itu seperti undang-undang yang ada pasal-pasalnya, lalu peraturan-peraturan menteri. Nah, yang tidak tertulis itu adalah hukum yang tidak ditulis, tidak ada naskahnya. Nah, seperti contohnya itu peraturan-peraturan di setiap daerah. Contoh untuk yang umum saja. Contoh dari tidak tertulis adalah menghormati orang tua, makan menggunakan dengan tangan kanan. Nah, itu adalah suatu contoh hukum yang tidak tertulis. Banyak sekali hukum yang tidak tertulis di Indonesia, karena Indonesia kan penuh dengan suku dan budaya.
Nah, setiap adat itu berbeda-beda hukumnya. Seperti di Dayak beda, di Aceh beda, di Papua beda. Nah, itu terdapat hukum-hukum tidak tertulis yang eh, terdapat di daerah tersebut. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai secara lebih rinci tertib hukum Indonesia harus memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Nah, siapa yang mengadakan peraturan hukumnya? Kan hukum udah ada nih, pasal-pasal sudah ada. Nah, ya siapa yang mengadakan peraturan hukum tersebut, yaitu pemerintah Indonesia itu sendiri. Jadi subjeknya adalah pemerintah. Yang kedua adalah adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Dasar dari semua dasar peraturan yang ada di Indonesia itu harus merujuk lagi kepada Pancasila. Nah, kalau ada suatu peraturan hukum yang tidak merujuk kepada Pancasila, maka peraturan tidak dianggap sah karena ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Semua peraturan harus berdasarkan 5 sila tersebut. Oke. Yang ketiga mengenai adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, peraturan hukum diberlakukan itu bukan hanya di satu tempat saja, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Karena peraturan ini berlaku untuk dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada tidak pandang bulu, mau itu daerah Jawa Barat, mau itu Jawa Tengah, mau itu Sumatera, apapun Papua. Jadi semua peraturan yang ada di dalam undang-undang itu semua wajib mematuhinya. Yang keempat atau yang terakhir adalah adanya kesatuan waktu untuk diberlakunya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Oke. Nah, ini adalah selanjutnya berdasarkan penjelasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun nomor 7 tanggal 15 Februari tahun 1946, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, pembukaan ini mengandung ide-ide atau pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan. Jadi, dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sendiri itu meliputi suasana kebatinan, suasana yang meliputi sifat-sifat yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, jadi undang-undang yang ada atau peraturan-peraturan yang ada itu isinya itu bukan mengikuti contoh dari negara lain, tapi mengikuti sifat-sifat ataupun keadaan yang ada di negara kita sendiri, tidak merujuk kepada negara-negara lain. Jadi peraturan yang ada sekarang itu bisa dibuat karena adanya kebiasaan yang ada di Indonesia. Disesuaikan dengan masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau rekside. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum positif negara Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diwujudkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti Bapak sebutkan tadi, jadi semua peraturan ataupun undang-undang yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu merujuk kepada pembukaan. Jadi tidak ada yang melenceng dari pembukaan pastinya. Selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu, dan peraturan pemerintah atau PP. Oke. Selanjutnya mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah negara Indonesia yang fundamental yang berisi beberapa hal penting sebagai berikut.
Ada 3, yaitu yang pertama, dasar tujuan negara mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus tersebut terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tujuan umum merupakan dasar politik Indonesia yang bebas aktif telah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Nah, tujuan umum ini sudah dilaksanakan Indonesia dalam membantu Palestina yang sedang diserang Israel. Nah, setiap tahunnya, setiap ketika negara Palestina diserang, Indonesia selalu membantu. Karena Palestina adalah negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka. Dan sampai sekarang Indonesia masih membantu. Baik itu membantu dalam segi kesehatan, obat-obatan, dalam segi tentara untuk mengamankan warga-warga Palestina, dokter-dokter juga dibawa ke sana untuk membantu yang memiliki ataupun yang terkena serangan dari Israel, dan juga di bidang pendidikan pun ada. Nah, sekarang tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan nasional negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini adalah tujuan yang sedang kita capai, sedang kita usahakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua, mengenai dasar ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam alinea keempat. Oke, Bapak bacakan. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, bisa kalian pahami. Jadi, kemerdekaan bangsa Indonesia itu diwujudkan dalam sebuah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, jadi negara yang merdeka itu pasti mempunyai konstitusi atau peraturan yang ada, yaitu kalau Indonesia disebutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai asas kerohanian negara yang tercantum dalam alinea keempat. Bapak bacakan, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Maka negara Indonesia itu adalah negara yang memiliki Tuhan, yang berdasarkan kepada Tuhan. Nah, Tuhannya siapa? Yaitu keenam ataupun agama yang disahkan di Indonesia. Ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terima kasih untuk hari ini. Maafkan bila ada salah-salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.